Oke, kita langsung aja bahas sebuah kasus yang benar-benar menyita perhatian publik. Ini bukan cuma soal drama di ruang sidang, tapi juga jadi cerminan besar soal batas kebebasan kita berpendapat di Indonesia. Yuk kita kupas tuntas persidangan 4 aktivis Jakarta. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin suasana tanggal 6 Maret 2026 di luar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Udaranya tegang banget, dan di tengah keramaian itu kalimat inilah yang terus diteriakkan. Keras, berulang-ulang, penuh semangat. Supaya kita benar-benar ngerti vonisnya nanti, kita harus lihat dulu pemandangan di luar gedung pengadilan. Ratusan orang kumpul jadi satu, campur aduk perasaannya, antara semangat melawan dan rasa cemas nungguan keputusan yang nasibnya lebih besar dari sekedar 4 orang. Nah, sementara di luar riuh, di dalam ruang sidang ada mereka berempat, Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, dan Karif. Ini adalah momen puncak, hari penentuan dari pertarungan hukum yang udah mereka jalani berbulan-bulan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya kok bisa sampai kayak gini? Ini tuh bukan kasus yang tiba-tiba muncul loh. Ini adalah puncak dari api kemarahan publik yang udah nyala sejak beberapa bulan sebelumnya. Timeline ini nunjukin banget seberapa cepat semuanya kejadian. Dari satu peristiwa tragis di bulan Agustus, langsung meledak jadi protes besar-besaran. Nggak lama kemudian, 4 aktivis ini ditangkap, dan beberapa bulan setelahnya, nasib mereka ditentukan. Cepet banget eskalasinya. Sekarang, kita masuk ke bagian intinya, dakwaannya. Tuduhan yang dilayangkan negara ke mereka ini bukan main-main. Serius banget, dan taruhannya tinggi. Nah, disinilah letak pertempuran utamanya. Di satu sisi, negara bilang mereka menyebar berita bohong dan menghasut. Di sisi lain, para aktivis ini bilang, "Hey, kami cuma menggunakan hak kami untuk bebas berekspresi dan membela hak warga. Jadi ini soal pidana atau soal demokrasi?" Dan tibalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Di dalam ruang sidang yang hening, Ketua Majelis Hakim mulai membacakan putusannya. Panjang, detail, dan sangat sistematis. Semua mata tertuju ke sana. Jaksa penuntut kan udah ngebangun kasus mereka serapi mungkin ya. Tapi, kok bisa para hakim ini justru ngebongkar argumen jaksa satu persatu, sampai akhirnya mereka bebas? Gimana caranya? Pertama, soal tuduhan berita bohong. Tuduhan ini langsung dipatahin. Kenapa? Karena satu, unggahan mereka itu dasarnya dari info yang udah ada di mana-mana, bukan ngarang sendiri. Jaksa juga nggak bisa ngasih bukti bantahan. Dan yang paling penting nih, hakim nggak nemuin hubungan sebab akibat langsung antara postingan mereka dan kerusuhan yang terjadi. Kerusuhan itu, kata hakim, ya reaksi massa atas kejadian di lapangan. Lanjut, dakwaan penghasutan. Nah, di sini pengadilan pinter banget ngebedain mana kritik, mana hasutan. Frasa kita lawan bareng itu ditafsirkan sebagai tawaran bantuan hukum, bukan ngajak berantem. Intinya, postingan mereka emang kritis, tapi gak ada kalimat yang secara eksplisit nyuruh orang buat rusuh. Setelah semua tuduhan utama itu dipatahkan satu persatu, palu hakim akhirnya diketuk. Dan putusannya bikin kaget banyak orang. Mereka dinyatakan bebas murni dari semua dakwaan. Dan begitu kata bebas diucapin, wah, suasana langsung pecah. Di dalam ruang sidang, di jalanan, semua orang teriak gembira. Ini lebih dari sekedar putusan hukum. Ini kayak beban berat yang udah berbulan-bulan dipikul, akhirnya diangkat. Tapi di tengah-tengah senangnya kemenangan ini, kita nggak boleh lupa sama angka ini. 6. Ini bukan cuma angka loh, ini artinya 6 bulan. Coba bayangin, 6 bulan mereka harus hidup di dalam tahanan, jauh dari keluarga dan kebebasan, buat tuduhan yang ternyata nggak terbukti sama sekali. Ini pengorbanan nyata di balik semua ini. Waktu mereka pidato setelah bebas, mereka nggak anggap ini kemenangan pribadi. Justru mereka bilang, ini kemenangan buat jutaan anak muda di luar sana. Mereka merasa sejarah memang berpihak pada kebebasan mereka. Keren banget kan? Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Jelas, kemenangan ini jadi pegangan hukum yang kuat banget buat kebebasan berpendapat ke depannya. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di sini. Kasus ini justru ngebuka lagi perdebatan soal pasal-pasal karet di undang-undang kita. Jadi pertanyaan yang tersisa sekarang bukan cuma di mana batasnya, tapi juga siapa yang berhak nentuin batas itu. Dan gimana putusan kayak gini bakal ngaruh ke keberanian kita semua buat bersuara. Ini satu kemenangan penting, tapi dalam sebuah perjuangan demokrasi yang perjalanannya masih panjang banget.